untuk belajar mekanika relativitas khusus. Karena kalau kita lihat dari indikator berpikir kritis yang Bapak temukan dari disertasi, ternyata membangun keterampilan dasar itu paling lemah gitu dibandingkan dengan 3 indikator lain. Kira-kira penyebabnya apa ya Pak? Dan apa yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki dari modul ini ke depan agar keempat indikator itu bisa menjadi contoh bahwa berpikir kritis untuk relativitas khusus seperti ini. Silakan. Oke. Jadi dari sisi ini ya Pak Dendi. Jadi kalau dilihat dari kemampuan membangun tampilan dasar dari item indikator kritis, itu kecenderungannya kita, kalau saya memahaminya dari berbagai sumber, itu lebih ke kognitif terkait dengan analisis perhitungan-perhitungan yang lumayan ya, mungkin di dalam hal ini karena relativitas khusus menggunakan standar kecepatan cahaya. Jadi pada saat perhitungan-perhitungan mungkin ada kayak kalau bahasa kita mahasiswa-mahasiswa yang ngambil mata kuliah itu analisis hitung-hitungannya mungkin yang kalau diomong tidak memadai mungkin salah, tapi mungkin masih terkategori rendah. Jadi dengan kata lain perhitungan-perhitungan menggunakan rumus itu ininya masuk dalam kemampuan membangun keterampilan dasar. Jadi pada saat itulah analisis yang digunakan dalam skala saya kira dianggap rendah saja. Oke, terima kasih. Baik. Jadi memang temuan ini sejalan ya Pak dengan beberapa teori bahwa memang untuk menjelaskan fenomena sebuah konsep dari fisika itu kan ada beberapa hal, ada faktor ya Pak. Salah satunya adalah dengan pembuktian matematis. Jadi makanya artinya apa? Ternyata dari temuan yang Bapak dapatkan bahwa membangun keterampilan dasar adalah membangun bagaimana menganalisis fenomena secara matematis gitu ya. Sehingga selama ini kan hanya bersifat teoritis. Itu menjadi temuan Bapak. Kemudian Pak, selanjutnya ini kan ternyata hasil ini dapat mengatasi kelemahan mahasiswa dalam perkuliahan. Salah satunya adalah bagaimana menjelaskan fenomena-fenomena yang abstrak menjadi konkret. Nah, menurut Pak Amin sendiri dari hasil kajian penelitian Bapak, apakah memang berpikir kritis saja yang diperlukan untuk menjelaskan fenomena-fenomena abstrak menjadi konkret, atau dibutuhkan keterampilan-keterampilan lain tidak di dalam pengembangan proses pembelajaran untuk materi-materi yang sifatnya mikroskopis? Oke, jadi menurut yang saya pahami Pak Randy, bahwa kita sebenarnya secara garis besarnya orang mengatakan berpikir tingkat tinggi atau big order thinking. Di high order thinking itu salah satunya berpikir kritis, berpikir kreatif kalau nggak salah. Jadi berbagai macam item itu harusnya memang dikuasai oleh mahasiswa. Tapi menurut disertasi saya, karena saya hanya mengangkat satu poin saja. Jadi dengan kata lain, berpikir tingkat tinggi yang menjadi item umumnya. Tapi kalau mau diangkat item umumnya, ya saya kira variabel perikatnya lumayan banyak. Oke Pak Randy, terima kasih. Pertanyaan terakhir Pak Amin. Ini kan Bapak sudah mengembangkan e-modul ya, e-modul berbasis saintifik untuk konteks objek-objek yang sifatnya mikroskopis. Kedepannya sebagai seorang dokter tentunya di bidang fisika yang menggeluti materi relativitas khusus, kira-kira selain e-modul apa lagi yang ingin Bapak kembangkan agar teori relativitas khusus ini tidak dianggap lagi menjadi hal yang menakutkan, sulit, abstrak dan kompleks? Apalagi yang ingin Bapak kembangkan ke depan selain e-modul di dalam mengatasi keterbatasan pemahaman mahasiswa terhadap materi relativitas khusus? Silakan Pak. Ya, jadi oke, jadi dari sisi ininya Pak Randy, kita
berarti yang akan datang ini yang saya berpikir itu bagaimana pengembangan modul itu supaya lebih realistis. Jadi menggunakan aplikasi atau istilahnya dari misalnya contohnya tadi realitas khusus, berarti kita mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Seperti contohnya kalau di Google Map itu ya menggunakan salah satu ya aplikasi dalam arti menerapkan realitas khusus dalam hal misalnya mencari lokasi atau sejenisnya, sehingga pada akhirnya orang yang akan datang itu berpikir ke arah manfaatnya. Jadi manfaatnya yang tinggi sehingga walaupun sulit orang tidak akan lagi itu merasa sulit karena ada unsur ketertarikan dengan realitanya. Oke, terima kasih. Pak Amin, terima kasih atas jawabannya ya, karena memang selama ini dalam fisika itu sering dianggap pembelajaran tidak bermakna gitu Pak. Ya. Kenapa kok angin dihitung kecepatannya untuk apa sebenarnya? Padahal ada sisi lain sebenarnya selain anggapan orang bahwa kenapa sih ngitung kecepatan, kenapa melihat daun jatuh kita hitung, padahal bukan itu sebenarnya. Tapi ada fenomena yang dapat terjelaskan secara konkret. Itu saja, terima kasih Pak Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Sundarwan. Akhirul kalam, saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, Prof. Sundarwan sebagai ketua uji, Pak Dini sebagai promotor, Dr. Edi sebagai penguji ahli, dan teman saya Dr. Sawan Maison. Saya lama dulu, Pak Amin sudah selesai pada tahap akhir ini, ujian terbuka. Namun karena ini ada ujian, makanya kita juga bertanya, meskipun saya sebagai promotor. Nah, di halaman 30 dituliskan bahwa berdasarkan hasil uji NG ya, menguji NG itu ada peningkatan dengan kategori sedang. Nah, pertanyaan saya Pak, seberapa yakin Bapak Amin menerima hasil ini? Karena dalam perkuliahan itu hanya dilakukan 4 kali pertemuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis gitu ya. Karena kemampuan berpikir kritis itu adalah satu kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan itu adalah suatu sulit untuk ditingkatkan atau ditumbuhkan melalui suatu perkuliahan, apalagi perkuliahannya fisika modern yang notabene-nya sangat sulit bagi mahasiswa. Itu banyak penelitian mengatakan demikian. Dan karena abstraknya tadi, karena referensinya berbeda, ada diferensi waktu, ruang dan sebagainya. Dan itu akan berdampak terhadap kemampuan menyerap materi teori realitas khusus. Pertanyaannya saya ulangi Pak ya, seberapa yakin Pak hanya karena 4 kali pertemuan Pak bisa meningkatkan atau meningkatkan kemampuan kritis? Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Irwan. Jadi kalau secara kuantitatif itu fakta datanya, tetapi secara kualitatif saya kira masih memang betul ya, karena kita sudah malam bintang di dunia pendidikan ini, kiranya kualitatif ini memang realitas sebenarnya. Jadi intinya juga kita berupaya semaksimal mungkin antara kualitatif dan kuantitatif itu sejalan. Cuman kadang-kadang kualitatifnya agak lumayan ekstra. Kita harus membimbing mahasiswa sedemikian rupa sehingga konsep-konsepnya itu harus masuk dulu. Setelah masuk dulu, setelah dibimbing demikian rupa, baru untuk kuantitatifnya itu kadang-kadang memang ekstra. Itu Pak Irwan. Jadi memang realitanya begitu. Kalau masalah misalnya dibilang tadi yakin dengan tidak yakin, itu akan berbeda nanti mana kualitatifnya, mana data kuantitatif. Jadi kalau kuantitatifnya itu fakta datanya, tetapi kualitatif ya memang harus agak bertanya juga dengan kondisi. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Satu lagi pertanyaan terkait dengan pertanyaan dari Prof. Mason tadi tentang faktor lain yang akan mempengaruhi peningkatan kemampuan berpikir kritis. Ya kan? Kan Pak Amin menyatakan tadi tidak
ada kemungkinan faktor lain, driver lain yang bisa mempengaruhi selain modulnya. Jadi ini saran juga, masuk saran. Mungkin perlu dituliskan disclaimer-nya atau pembantahan bahwa ini dinyatakan bahwa ada faktor lain. Ini saran itu. Apa tuh faktor-faktornya? Itu mungkin bisa Pak Amin melihat dari hasil perkuliahan 4 kali tadi dengan menggunakan modul ini. Terutama ini pemilihan medianya, YouTube-nya, videonya. Video YouTube itu kan video yang di-upload di YouTube ya, platform YouTube. Nah, itu tentu Pak Amin punya pengalaman. Tidak semua video-video yang di-upload di YouTube itu bisa mengajak siswa berpikir. Ya. Jadi ada kriteria videonya yang seperti apa kira-kira. Itu juga bisa disampaikan. Ya, kita ingin tahu juga, kan tidak semua video ya yang di-upload di platform. Nah, kalau bisa di-share kira-kira apa kriteria yang Bapak Amin gunakan untuk memilih video yang ada di YouTube, platform YouTube itu? Kenapa? Oh, jadi oke, Pak Irwan, kalau dilihat dari konten-konten YouTube yang terkait dengan relativitas khusus, memang ada beberapa tingkatan, baik itu terkait dengan teori relativitas khusus. Karena relativitas khusus ini kan tidak hanya di tingkat kuliah, di tingkat SMA juga ada untuk konten-kontennya. Nah, tetapi di tingkat perkuliahan kita lebih ke arah aplikatifnya. Aplikatif dalam hal misalnya relativitasnya itu lebih cenderung misalnya ada pesawat terbang misalnya atau bagaimana, sehingga pada akhirnya kita tidak melulu terkait dengan hitungan angka. Nah, kalau di tingkat SMA itu kontennya lebih banyak ke hitungan secara langsung. Jadi tidak membuat konsep atau dengan kata lain fenomena-fenomena yang kita titik beratkan kepada konsep. Oke, terima kasih. Kasih terakhir Pak, ada kriteria tertentu ya untuk memilih videonya, karena videonya bukan Pak Amin buat sendiri, digunakan orang punya, ada kriteria tertentu. Nah, fisika modern materinya masuk materi yang sulit bagi mahasiswa karena abstrak, apalagi dalam kehidupan tidak mungkin terjadi penurutan waktu atau dilatasi waktu, kontraksi waktu dan sebagainya. Nah, ini menyebabkan mahasiswa sulit memahami. Karena saya alami juga, saya mengajar fisika modern. Ya. Bagaimana menanamkan konsekuensi dari teori relativitas khusus umumnya tentang ada dipengaruhi oleh waktu dan ruang, ya kan? Nah, itu akan sulit. Nah, pengalaman Pak Amin selama melakukan penelitian yang bisa di-share ya. Jadi bisa juga ingin belajar juga kira-kira seperti apa ketika menjelaskan konsep-konsep yang bertentangan dengan kenyataan sehari-hari. Gak mungkin dong suatu tongkat bisa mengurut gitu kan. Nggak mungkin waktu itu mengurut, nah gitu, atau berkurang. Karena dalam kehidupan sehari sulit itu. Itu menjadi suatu apa? Ya. Silakan Pak. Ya, oke. Jadi dari sisi konsepnya Pak Irwan, kita memahaminya begini saja. Jadi awalnya itu antara ruang dan waktu itu saling bertolak belakang. Kalau waktunya pendek, istilahnya itu ruangnya menjadi panjang, menjadi luas. Tapi ketika waktunya panjang, itu ruangnya menjadi sempit. Nah, dengan kondisi itu dipahami bahwa antara ruang dan waktu itu bertolak belakang. Nah, sekarang kita memahaminya ketika gerak lambat, berarti kita membutuhkan waktu yang panjang, ya, membutuhkan waktu yang luar biasa. Tetapi sesungguhnya ruang yang kita sampai ya tidak seberapa. Misalnya contoh saja antara orang jalan kaki dengan orang naik mobil. Orang jalan kaki butuh ke Simpang 5 mungkin butuh waktu 4 jam misalnya, atau 3 jam atau 2 jam. Tapi orang pakai mobil hanya butuh waktu 10 menit. Jadi ruang waktunya itu banyak dipakai. Atau dengan kata lain waktunya itu banyak di misalnya ya dengan ruang yang singkat waktunya menjadi panjang kan kita pakai. Ada waktu rehatnya waktu itu. Kalau orang yang
berjalan kaki dia akan membutuhkan waktu yang panjang, tetapi ruang yang di apa istilah kalau bahasa konsepnya itu ada hal yang selalu bertolak belakang. Nah, di sisi lain kita memahaminya juga dengan kondisi itu, maka di dalam relativitas khusus itu kalau dari sisi modul itu menjadi ada relativitas Newton itu kita memahami kondisi yang gerak relatif dalam keadaan gerak lambat. Tetapi ketika sudah masuk ke arah relativitas Einstein, kita melihatnya dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang sangat sempit, maksudnya ya, ruang yang dipahami juga menjadi luas. Oke, terima kasih banyak atas